Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan saya Hesti Parwitasari di video pembelajaran biologi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi yang akan kita ulas di mata pelajaran biologi untuk SMA atau Madrasah Aliyah IPA kelas 11. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, alangkah baiknya jika kita mengetahui kompetensi dasar apa aja sih yang kita capai pada materi hari ini. Jadi, kompetensi dasarnya yaitu 3.6 menganalisis hubungan antara struktur jaringan pada penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini ya adik-adik. Jadi, pokok bahasan yang pertama yaitu ada tentang sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, sistem limfa. Yang ketiga, ada kelainan atau penyakit dan teknologi pada sistem peredaran darah. Nah, adapun sub-sub bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pada sistem peredaran darah manusia, itu ada darah, mekanisme pembekuan darah, organ peredaran darah, dan mekanisme peredaran darah. Pada sistem limfa, yaitu ada organ limfa, getah bening, dan aliran limfa. Oke adik-adik, kita langsung masuk ya ke materi yang pertama tentang sistem peredaran darah. Apakah kamu tahu apa itu sistem peredaran darah? Oh, tentu aja dong aku tahu. Jadi, sistem peredaran darah manusia merupakan sistem organ yang terutama berkaitan dengan transportasi, nutrisi, gas, sel-sel darah, dan hormon ke seluruh tubuh melalui jaringan pembuluh darah. Sistem peredaran darah ini terdiri atas 3, yaitu ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Jadi, kita akan bahas yang pertama tentang darah. Adik-adik tahu nggak sih apa itu darah? Jadi, darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau plasma. Jadi, karakteristik darah ini yaitu darah lebih berat dan kental daripada air. Jadi berbau khas dan memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Yang kedua, warna darah ini bervariasi, merah terang hingga merah tua kebiruan, bergantung pada kadar oksigen yang dibawa oleh sel darah merah. Dan yang ketiga, volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Komponen penyusun darah yaitu ada plasma darah, yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Jadi, di sini disediakan gambar pembuluh darah. Dan yang pertama itu ada plasma. Apa sih itu plasma? Jadi, plasma ini merupakan cairan berwarna bening kekuningan dengan mengandung 95% air, 7% protein plasma yang terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Lalu ada campuran kompleks organik, anorganik, dan juga ada dari gas darah. Lalu ada red blood cell atau sel darah merah atau eritrosit, yaitu sel darah merah memiliki bentuk cakram dengan lekukan pada bagian sentral atau bikonkav yang berdiameter 7,65 mikron dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Setiap eritrosit mengandung 300 juta hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Fungsi dari eritrosit yaitu mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Eritrositnya juga berfungsi untuk
membawa karbon dioksida atau CO2 ke dalam paru-paru. Pada wanita yang sehat memiliki sel darah merah sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel atau milimeter kubik, sedangkan hematokritnya adalah 37 sampai 47%. Sedangkan pada pria atau laki-laki yang sehat memiliki sel darah merah sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel atau milimeter kubik, sedangkan hematokritnya yang dimiliki adalah 42 sampai 55%. Lalu ada white blood cell atau sel darah putih atau yang kita ketahui sebagai leukosit yang jauh lebih besar daripada sel darah merah. Pada orang dewasa, setiap 1 mm kubik darah terdapat 6.000 sampai 9.000 sel darah putih. Tidak seperti sel darah merah, sel darah putih ini memiliki inti atau nukleus. Leukosit ini berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan juga bakteri. Leukosit dapat bersifat diapendesis, lalu bisa bergerak dengan amoeboid, kemotaksis, dan fagotosis. Lalu ada jenis leukosit yang dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada granulosit yang terdiri atas neutrofil yang berjumlah 60% dari jumlah sel darah putih. Yang kedua ada eosinofil yang berjumlah 1% hingga 3% dari jumlah sel darah putih. Lalu ada basofil yang berjumlah kurang dari 1% dari jumlah sel darah putih. Lalu yang kedua ada agranulosit yang terdiri dari limfosit atau berjumlah 30% dari jumlah sel darah putih, dan juga ada monosit yang berjumlah 3% sampai 8% dari jumlah sel darah putih. Selanjutnya ada platelets. Adik-adik tahu nggak sih apa itu platelets? Jadi, platelets itu biasa kita kenal sebagai trombosit atau keping darah yang merupakan fragmen sel yang tidak bernukleus yang berasal dari megakariosit yang sangat besar dalam sumsum tulang kita. Trombosit ini berjumlah 150.000 sampai 400.000 butir sel per milimeter kubik darah. Nah, bentuknya ini tidak beraturan, tidak berwarna, dan mudah pecah jika tersentuh dengan benda yang kasar. Trombosit berfungsi dalam hemostatis atau penghentian pendarahan, perbaikan pembuluh darah, dan juga berfungsi sebagai pembekuan darah. Selanjutnya kita akan melihat mekanisme pembekuan darah. Bagaimana sih mekanisme pembekuan darah itu? Jadi, apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit atau keping darah akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar dan pecah sehingga mengeluarkan si trombokinase atau termoplastin. Nah, trombokinase atau termoplastin bersama-sama dengan ion Ca2+ dan vitamin K akan mengubah si prototrombin menjadi trombin. Setelah itu, si trombin akan mengubah si fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel darah hingga terjadi pembekuan darah dalam waktu sekitar 5 menit. Setelah itu, luka akan tertutup. Nah, itulah mekanisme atau proses dari si pembekuan darah itu sendiri. Kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu tentang organ peredaran darah. Jadi, organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia yaitu ada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan yang berbentuk kerucut tumpul dengan puncak atau apeks di bawah miring ke sebelah kiri dan terletak di antara kedua paru-paru dan berbentuk sebesar kepalan tangan si pemiliknya. Berat jantung pada orang dewasa yaitu 220 sampai 260 gram.
Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epikardium, yaitu bagian terluar yang menutup permukaan jantung yang tersusun dari lapisan sel-sel mesotelium yang berada di atas lapisan jaringan ikat. Nah, yang kedua ada miokardium, yaitu bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung dan mampu berkontraksi untuk memompa darah. Dan yang ketiga ada endokardium, yaitu bagian dalam yang tersusun dari lapisan si endotelium. Nah, di sini terdapat gambar lapisan dari dinding jantung ya adik-adik. Jantung itu memiliki 4 ruang, yaitu atrium atau serambi kanan dan kiri, serta ventricle atau bilik kanan dan kiri. Selain itu, jantung memiliki katup yang terdiri atas katup trikuspid dan katup bikuspid. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita tahu bagian-bagian dari jantung. Nah, yang pertama ada aorta. Yang kedua yaitu ada arteri pulmonalis kiri. Yang ketiga ada atrium kiri. Yang keempat ada katup mitral. Yang kelima ada ventricle kiri. Selanjutnya yang keenam ada vena cava inferior. Lalu ada atrium kanan. Dan vena cava superior. Selanjutnya yang kedua itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan serangkaian tabung yang tertutup dan bercabang yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke jaringan lalu kembali lagi ke jantung. Pembuluh utama ada 3. Yang pertama ada arteri. Arteri berfungsi untuk membawa darah meninggalkan jantung. Arteri ini memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Nah, dinding arteri ini terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama ada tunika eksterna, yang kedua ada tunika media, dan yang ketiga ada tunika intima. Yang kedua ada kapiler. Kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus yang berdiameter 0,008 mm serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan makanan merembes ke cairan jaringan antar sel. Dan yang ketiga ada vena. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kembali lagi ke atrium jantung. Vena yang berukuran besar yang masuk ke jantung ada 3 macam, yaitu ada vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu tentang mekanisme peredaran darah manusia. Jadi, mekanisme peredaran darah manusia ini ada 2 macam, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar. Dan di sini terdapat diagram sistem dari peredaran darah. Langsung aja ke sistem peredaran yang pertama, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau sistem peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Nah, mekanismenya yaitu ventricle akan berkontraksi, lalu katup trikuspid akan tertutup. Setelah itu katup semilunar dari arteri paru-paru akan terbuka dan darah dari kayak karbon dioksida dari ventricle kanan dibawa oleh si arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Setelah itu di paru-paru darah akan melepaskan si karbon dioksida. Darah akan mengambil si oksigen dari paru-paru dan darah yang kaya oksigen dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Nah, setelah ventricle relaksasi, katup bikuspid akan terbuka dan darah mengalir ke ventricle kiri. Sedangkan pada sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar, yaitu merupakan sistem peredaran darah dari jantung yang diedarkan ke seluruh tubuh
Lalu kembali lagi ke jantung. Mekanismenya, ventricle akan berkontraksi, lalu si katup bikuspidnya akan tutup. Nah, katup semi lunar aorta akan terbuka, lalu darah yang kaya oksigen dari ventricle kiri akan masuk ke aorta, lalu darah yang kaya oksigen dibawa oleh arteri yang diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Nah, lalu darah akan melepaskan oksigen dan mengambil CO2 dari seluruh jaringan tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida dibawa oleh si vena cava menuju ke atrium kanan. Lalu ventricle akan relaksasi dan katup bikuspid akan terbuka. Dan si darah akan mengalir ke ventricle kanan. Itulah mekanisme peredaran darah. Jadi perbedaan dari peredaran darah kecil dan besar itu bedanya kalau pulmonalis ke paru-paru. Kalau misalkan ke sistem peredaran besar itu dia diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, adik-adik langsung saja kita lanjut ke sistem limfa. Adik-adik tahu nggak sih apa itu sistem limfa? Sistem limfa merupakan jalur tambahan pada sistem sirkulasi. Fungsi dari sistem limfa ini dapat mengembalikan kelebihan cairan jaringan, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme, menghasilkan zat antibodi, melindungi tubuh dan terhadap infeksi dan masih banyak lainnya. Sistem limfa terdiri atas organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit, membuluh limfa dan cairan limfa. Organ limfa itu terdiri atas indus limfa, pilar timus, amandel, limfa dan pembuluh limfa dan cairan limfa. Nah, sirkulasi limfa yaitu cairan interstisial dari jaringan masuk ke kapiler limfa. Lalu cairan interstisial yang sudah berada di dalam kapiler limfa disebut cairan limfa yang mengalir dari kapiler limfa yang menuju ke saluran penampung. Lalu dari pembuluh yang lebih besar dan bergabung untuk membentuk trunkus atau batang saluran. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang pertama yaitu ada anemia. Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Anemia ditandai oleh hematokrit yang rendah. Jenis anemia antara lain yaitu anemia perniciosa, anemia gizi, dan anemia aplastik. Nah, di sini adalah gambar dari darah anemia yang normal dan yang mengalami anemia. Terdapat gejala umum pada anemia. Yang pertama ada pucat pada kelopak mata, lalu mual, lalu denyut jantung tidak beraturan, kelelahan berlebihan, sakit kepala, dan juga terdapat kerontokan pada rambut. Yang kedua, gangguan lainnya yaitu ada leukemia. Apa sih itu leukemia? Jadi leukemia adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Leukosit dapat terjadi pada semua umur, terutama pada anak-anak. Pada leukemia akut, kematian dapat terjadi hanya dalam beberapa minggu saja. Jadi ini perbedaan dari darah yang leukemia dan darah yang normal. Dan masih banyak lagi gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Untuk itu, kita harus senantiasa menjaga tubuh kita dengan baik ya. Nah, itulah materi sistem sirkulasi yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.